Tentunya saya ucapkan kula nuwun yang kelihatan maupun yang nggak kelihatan. Sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin seluruh guru saya, sesepuh, adik sepuh, bini sepuh, bapak ibu, kawan baik, teman sahabat, saudaraku dimanapun tempat berada. Sebelum kita mulai mengaji diri pada malam hari ini, kita berdoa dulu kepada Gusti Allah dan jadikan doa ini menjadi kebiasaan, biasa berdoa. Jadi biasa berdoa itu lebih baik daripada biasa nggak berdoa. Biasa berdoa, murah berdoa itu lebih baik daripada biasa tidak berdoa. Biasakan berdoa. Kurang lebih seperti itu. Kemudian yang beragama lain silakan berdoa menurut agamanya masing-masing. Mari bersama-sama luangkan waktu sekitar 5 menit. Namun termasuk poin. Doa itu kan masuk poin kehidupan. Poin kehidupan tadi siang saya ulangi ini. Poin kehidupan itu senyum, berdoa, menyapa, etika sopan santun, terima kasih, minta maaf. Itu poin kehidupan atau senjata dalam kehidupan. Senjatanya wong urip, senjatanya orang hidup itu aja. Nggak harus senjata pistol, nggak. Zamannya zaman maju kok. Kalau pistol sudah dipegang Pak Polisi, kita juga punya pistol. Tapi pistol kita dibilang bahaya nggak? Ya bahaya, dibilang enggak ya enggak. Pistol kita itu buat apapun bisa juga kalau kita yakini. Tentunya mohon izin sebentar, ayo berdoa sekitar 7 menit sih, tadi sekitar 7 menit. Jangan bosan berdoa juga. Nuwun sewu bagi yang beragama lain, silakan berdoa menurut agamanya masing-masing. Nuwun sewu, mari bersama-sama. Kula nuwun mohon izin semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ibu Siti Khadijah, Ibu Siti Aisyah, Ibu Siti Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Hasan Husain dan seluruh ahli bait wa ala alihi wa sahbihi, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa riyatan ilal malaikah al-ba'am qurbat Jibril Mikail Israil. Seluruh para malaikat, seluruh para rasul, seluruh para nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi akhir zaman, Nabi Idris alaihissalam, wahiyatan Rasulullah Aulia Syabdul Qadir Jalani radhiyallahu anhu, imam besar, ulama besar seluruh dunia, diantaranya Imam Syafi'i, Imam Hambali, Maliki, Hanafi, Wali Songo, Sunan Gunung Jati, Prabu Jayakarta, Prabu Yang Sang, Prabu Siliwangi, Prabu Yang Santan, Sultan Syekh Zainuddin, Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Mubarak, Dimas Leng, Raden Arya Jaya Santika. Leluhur kampung Gudang ini di mana saya berusaha. Leluhur perumahan Mustika Tiga Rasa di mana saya berdomisili. Mari bersama-sama perumahannya atau wilayahnya masing-masing disebut. Leluhur Desa Pasir Nangka, leluhur Kecamatan Tiga Rasa, leluhur Kabupaten Tangerang, leluhur Provinsi Banten. Leluhur kampung Gondang di mana saya berasal. Desa Wonorejo, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, leluhur Jawa Timur. Leluhur Indonesia, para pahlawan kemerdekaan, para pahlawan revolusi, para pendahulu negeri ini. Di antaranya yang Soekarno, yang Hatta, yang Harto, yang Habibie, yang Gus Dur, yang Yahya Hasyim Asy'ari, ya Agus Salim dan seluruh jajarannya. Semuanya tanpa terkecuali para pendahulu negeri ini. Yang Patih Gajah Mada, yang Surodiwiryo, yang Ki Harjarjo, Maratin, Mas Imam Puspa, Mas Badini, Mas Irsad, Mas Sutomo, Mas Tan, Haji Budi Arsono, dan seluruh leluhur BSAT, leluhur pencaksilat Indonesia. Kemudian leluhurnya masing-masing, Pak Citro Smito, Mbak Resmito, Mbak Resmi, Mbak Satini, Mas Muhammad, ahli-ahli leluhur kita semua, guru-guru kita semua.
Ngawi Lumajang semuanya. Guru-guru kita yang sudah mendahului kita semuanya. Bos-bos kita, banyak teman sahabat semuanya yang sudah mendahului kita. Diberi terang kuburnya, padang kuburnya. Diberikan surga oleh Allah SWT. Terang indah bahagia di alam sana. Syurga langgeng. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Untuk diri kita lahir batin kaki among ini mak Bapak kuasa ibu bumi kakang kawah di hari seluruh bapak di membaca lembar dan musuh matur suwun, terima kasih, mohon maaf, nyuwun pangapunten semuanya yang ngomong jiwa raga kita semuanya. Kemudian untuk anak istri kita, adik kakak kedua orang tua, kedua mertua, saudara, teman, sahabat, kawan, teman semuanya, sekeluarga besar, sobat ngaji, sekeluarga, se-RT, se-RW, sekelurahan, sekecamatan, sekabupaten, seprovinsi, se-Indonesia, pejabat negeri ini dari RT sampai Presiden, TNI, Polri, Kejaksaan, MPR, DPR, keluarga besar Ibu Sri Hartati, Mas Andre, Mas Abraham Garulo Wisono, keluarga Bapak Ananta Wahana. Semua saudara kita setanah air sebangsa Indonesia tanpa terkecuali, guru-guru kita, bos-bos kita, bayi-bayi kita, orang-orang yang berjasa pada kita. Seluruh keluarga besar sobat ngaji diri sedunia mendapat keberkahan, sehat, selamat, panjang umur, berada sekitar sampai segala cita hidupnya, makmur, sejahtera, kaya hatinya, kaya hartanya, kaya ilmu, kaya saudara, kaya sahabat, kaya teman, kaya segalanya. Allah menjadikan kita semua miliarder yang baik hati sehingga manfaat orang banyak dan Allah memberkahi kita semua. Seluruh mendukung. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terima kasih. Yakinlah doanya 40 orang, doanya wali 1. Ini lebih dari 570 orang yang lewat. Dikabulkanlah doa kita. Dan doa yang disertai dengan penuh keyakinan. Bukan hanya yakin ditambah ainul yakin. Sampai hakul yakin. Sampai isbatul yakin. Buktikan ke dalam diri masing-masing. Bahwa doa kita dikabulkan oleh Gusti Allah. Kalau doa kita belum dikabulkan oleh Gusti Allah, itu tandanya dalam diri kita masih ada yang salah. Maka rumusnya koreksi dirilah, introspeksi dirilah. Lewat ngaji diri ini adalah ngaji praktek langsung, bukan katanya, bukan jari ini, namun masing-masing harus bisa membuktikan bahwa Gusti Allah itu ada, bahwa kebesaran Allah itu ada, bahwa keadilan Gusti Allah itu ada. Harus bisa membuktikan lewat dirinya masing-masing. Dan kalau belum membuktikan, ia masih ada jarak sama Gusti Allah. Dan Gusti Allah itu sejatinya tidak ada jarak sama kita. Kenapa kita semua yang bikin jarak? Kenapa kita yang masalah? Kenapa kita yang nggak mau? Kenapa kita yang enggan? Kenapa kita yang ego? Kenapa kita yang nggak mau? Kenapa? Dan kenapa? Tanyakan semua itu pada dalam dirimu sendiri. Bahwa ternyata yang masalah itu bukan Gusti Allah, bukan alam, bukan kitabnya, bukan Pancasilanya, bukan guru kita, bukan teman kita, bukan sahabat kita, bukan anak istri kita yang masalah itu. Ternyata semua masalah itu adalah berawal dari diri kita sendiri. Kenapa demikian? Karena kalau kita posisi sudah berada di posisi kebenaran, tentunya Tuhan yang Maha Benar berpihak pada kita. Namun kalau kita masih dibiarkan oleh Gusti Allah dalam masalah, itu tandanya kita disuruh cepat sadar dan menyadari, menarik diri dalam diri kita. Orang kok masih menyalahkan di luar dirinya,
bila mana ada masalah. Itu tandanya orang itu masih ego. Orang itu masih belum mencari salah pada dirinya sendiri. Orang itu belum menyadari diri bahwa sejatinya masalah itu bukan datang dari luar dirimu, namun dalam dirimu. Kita harus mengakui itu. Koreksi diri, introspeksi diri, kita akan merasakan itu. Semua setelah kita koreksi diri, introspeksi diri, baru nanti kita akan menyadari ternyata yang jadi masalah dari setiap apapun yang terjadi di dunia ini bukan di luar diri kita, namun berawal dari dalam diri kita. Contoh, kita harus bisa membaca kata-kata dari para leluhur kita. Satu, kata-kata dari leluhur, karena ini tauhid Jawa. Apalagi yang umurnya udah 50 tahun. Itu kalau ngaji itu ngaji yang praktek, langsung praktekkan ke dalam dirinya. Karena masih banyak, saya punya teman sahabat banyak sekali. Orangnya ngaji terus sampai sekarang masih ngaji terus, tapi nggak praktek. Kalau nggak praktek ya nggak ketemu apa-apa gitu. Contoh, orangnya rajin ngaji, tapi punya utang nggak beres. Itu ngajinya tadi belum praktek. Kalau sudah jelas dia ngaji, ya langsung praktek. Punya utang ya beres, dia rajin sedekah walaupun dengan senyuman, dia andap asor, dia sopan santun, dia penuh etika, dia jangan merasa sombong, jangan ada ego, dia harus sabar, dia harus ikhlas. Itu namanya praktek. Ngaji terus nggak dipraktekkan ke dalam dirinya, itu mau jarene sampai nanti kita tutup usia, ya nggak dapat apa-apa, hanya kosong. Ngaji diri, ngajeni diri, ngaji ke dalam dirinya agar kita bisa membaca dirinya, menempatkan dirinya, membawa dirinya, mengkoreksi dirinya, mawas diri hingga sadar diri, kenal diri, percaya diri, membuktikan lewat dirinya. Semuanya praktekkan lewat dirinya. Setelah ia praktekkan baru mengerti, oh ternyata selama ini saya itu nggak praktek, nggak sungguh-sungguh, pantasan aja. Permasalahan kita, doa kita nggak dikabulkan, itu karena kita nggak sungguh-sungguh. Di Qur'annya sudah ada, kata-kata orang tua sudah ada, semua sudah ada, tinggal buktiin. Tanpa dibuktikan ya jadi cuma ngomong doang. Sing sapa wonge pengen ngerti dalan uripe aja lali leluhure. Siapa yang pengen tahu jalan hidupnya, jangan lupa amal leluhurnya. Jangan lupa amal leluhur. Jangan lupa amal leluhur itu gimana? Ya kita tinggal meneruskan kemerdekaan, tinggal misi kemerdekaan. Apa pesan leluhur semua diikuti. Itu salah satu tandanya kita mengikuti ajaran leluhur. Yaitu salah satunya mengikut Pancasila itu. Harus menjaga ajaran leluhur. Ajaran leluhur itu ajaran luhur, ajaran budi pekerti. Kalau kita misalnya umur 40-50 tahun masih nggak cepat praktek, lambat, ntar umur 60 tahun nggak bisa lagi, lemot, udah nggak bisa mikir. Makanya umur 40 tahun yang langsung udah praktek, mulainya 30 tahun ke dalam. Sejatinya ya dari kecil praktek, tapi kan banyak yang lambat. Di antara kita ini kadang-kadang karena kesibukan kerja, nggak sempat ngaji diri, nggak sempat praktek, terpusingkan oleh keadaan, terfungsikan oleh dunia, terpusingkan oleh kerjaan, sehingga Allah dikesampingkan, Allah dinomorduakan. Padahal ia juga tahu Allah itu nomor satu. Ia kalau pas sadar Pancasila satu ketuhanan yang Maha Esa, tapi tidak selalu menempatkan Tuhan nomor satu di pikiran dan di hatinya. Kenapa? Karena ini perlu penyadaran. Yang paling lembut, yang paling halus. Semakin hatinya lembut, semakin hatinya halus, maka yang maha lembut, yang maha halus, yang maha indah baru bisa masuk dengan kelembutan dan kehalusan hati kita itu. Kalau orang yang kasar nggak akan bisa masuk.
Orang kasar, walaupun ngaji bertahun-tahun kitabnya segudang, kalau orangnya sombong, nggak akan masuk ilmu tauhid, nggak akan masuk ilmu ketuhanan, nggak akan masuk. Ilmu tauhid, ilmu ketuhanan itu syaratnya mesti belajar bersih hati dan pikiran. Belajarnya harus bersih hati dan pikiran. Tanpa belajar itu nggak akan masuk. Nanti ya bermain di kulit terus. Bermain di kulit aja sampai tutup usia bermain di kulit, ya kan, tidak akan merasakan isinya. Padahal Allah udah di sini, udah dekat dengan kita, nggak ada jarak. Ya ini kita ini bersama Allah. Allah pun ikut ngobrol ini. Allah juga ikut di sini, ada di sini, melihat kita, mendengar kita, melihat kita, merhatiin kita terus. Agus karo konco-koncone lagi ngaji diri, ngerasani aku, maaf ya Allah, kau melihatku dan kau mendengarku. Maka dari itu, sungguh-sungguh udhoni astajib lakum, ya Allah, hamba yakin apapun yang hamba lakukan, kau ridho dan kau yang mengaturnya. Contoh tadi siang itu saya punya duit 310.000. Ini kisah nyata. Dilalahnya anak saya ini tega nggak tega gitu bahasanya. Saya 310.000 pas di kerjaan ada keluarga kita yang pengen kerja. Dia posisinya nganggur. Kemudian 2 orang ngerjain bersih-bersih di depan rumah, di tempat berdiri ini, sambil beresin yang bolong-bolong ditambal dan segala macam. Kemudian duit 300 tadi, takutnya dia nggak bawa duit karena dia datang ke sini, bahkan nggak saya suruh, dia yang mau. Pak, saya bersihin tempat, ya udah nggak apa-apa. Kalau menurut pikiran saya, duit lagi belum ada kok, ngapain ya gitu kalau mikir pikiran, tapi nggak di hati. Ya, saya harus nolong dia. Akhirnya dia beres, tempatnya kerjaan sekarang udah bersih, tempatnya bersih. Yang 100 saya kasihnya kan satunya, yang 1 saya kasih kan untuk DP aja, nanti kurangannya nanti gitu. Kemudian yang 1 buat beli obat rumput, duitnya tinggal 10.000. Di BCA saya yang umum itu tinggal 26.000. Saya di depan Indomaret, saya nungguin transferan, ada bos mau transfer, belum transfer. Singkat cerita, anak saya yang dilalahnya udah di depan Indomaret, nak 10.000 cukup enggak Pak? Ya udah Pak, nanti aja Pak, tunggu transferan aja. Nah, anak saya disetting oleh Gusti Allah, nggak nangis, malah minta pulang aja Pak. Yang di rumah juga sama. Kemudian 1 jam kemudian dapat transferan, bisa ngasih ibu, bisa ngasih istri, bisa beresin benang, bisa beresin karyawan, bisa beresin sopir, bisa beresin semuanya beres. Singkat cerita, ya kosong lagi. Artinya apa yang saya ceritakan ini, kalau orang sudah losdol ke Gusti Allah, losdol ya, jangan dipikir uang itu. Uang itu jangan dipikir, tapi uang itu ada di hati. Jadi kalau uang itu pengennya dikasih siapa, ya kasihkan. Tapi ada jalurnya. Tapi kita sendiri sampai siap kosong. Kemudian anak saya yang pertama datang, nak, transfer mbah, nak, transfer ibu, tangan kamu biar mulai saat ini udah yang kedua kalinya saya ngajarin anak transfer kepada ibunya. Jadi anak saya yang pertama saya suruh transfer kepada ibunya, walaupun BCA saya, walaupun HP saya, M-bankingnya tak ajari dari sekarang, mulai transfer ibumu dari sekarang nak, walaupun ini duitnya bapak. Suatu saat yang transfer ini kamu, HP-mu, duitmu, titipannya Allah. Ngerti ya nak? Siapa? Jadi tak ajari keluarga saya itu praktek langsung. Nah, kalau orang sudah mainnya losdol ke Gusti Allah, itu nanti semua yang main Allah. Nggak dimasuk nalar semua. Di pikiran nggak akan sampai. Wong duit 26 kok bisa beresin benang, bisa ngasih ibu, ngasih istri, beresin gaji karyawan, nggak masuk logika.
Dan dilalahnya pas anak-anak kita itu pas kita lagi dikosongin, itu nggak ada yang rewel. Semua nerimo semua gitu. Namun nanti pas kita ada duit, diganti susahnya tadi, sedihnya anak tadi ganti. Nah, sekarang udah dapat pelan-pelan, ayo kita ke Indomaret, ke Alfamaret. Gantinya yang sulitnya tadi pas nggak ada, nggak jadi ke Indomaret, Alfamaret tadi. Jadi kalau orang sudah bermainnya main hati, duit pun nggak ada di pikiran, duitnya adanya di hati. Tek ini untuk dia, tek 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 untuk dia. Semuanya untuk gitu. Nanti memang sejatinya kita itu penyalur dari rezekinya Allah itu sendiri. Nah, orang yang sudah menyalurkan rezeki ke hamba Allah sesuai dengan hati, sirnya hati, ia akan disalurin rezeki dari Gusti Allah. Itu hukumnya pasti. Dan orang-orang yang dekat dengan kita tahu, yang dekat, karena ya nggak usah diceritakan memberi kepada siapanya, nggak usah. Namun memberi itu harus, karena salah satu syarat untuk mencapai surga dunia itu bersedekah atau memberi. Ini ilmu nyata. Siapa yang bisa praktek 15 macam dan melewati pikiran sampai ke kaki, melewati pikiran lurus sampai kaki lurus, ia akan ada surganya dunia. Jadi saya menyatakan, saya itu menemukan surganya dunia. Anaknya mung seneng, mung bahagia. Kenapa? Karena saya belajar mensurgakan, menenangkan umatnya Allah, hambanya Allah. Siapapun yang datang ke saya, kalau atas izin Allah mengendaki, alam memberkahi, ya dapat senang dari saya. Entah itu minimal senyum, entah itu minimal tak kasih tahu ilmu hati, entah itu tak kasih motivasi. Kalau orang ketemu kita, rata-rata senang. Rata-rata senang. Silakan buktikan, cek pada yang orang-orang yang dekat dengan saya. Nah, orang yang nyenengin orang banyak, dia disenengin Allah. Nah, gitu loh. Orang yang membahagiakan orang banyak, ia dibahagiakan Allah. Orang yang membantu orang banyak, ia dibantu Allah. Dan membantu itu sesuai dengan kapasitas. Nggak harus dengan uang, nggak harus dengan pikiran, nggak harus dengan harta, dengan pikiran, dengan tenaga, dengan apa yang kita ada di dalam diri kita yang membantu, yang bisa dibantu, dan saatnya sikonnya mengizinkan. Tapi kalau nggak bisa bantu, ya minta maaf. Kalau pas nggak ada, minta maaf, nggak bisa bantu. Kalau pas crash, minta maaf, nggak bisa bantu. Berarti tandanya di saat itu nggak boleh membantu, menolong posisi atau tempat itu gitu. Semua udah diatur Allah sedemikian rupa. Plek diatur seperti catur itu. Nah, itu silahkan buktikan. Kalau tidak percaya, kita cek masing-masing. Ayo, siapa berani membuktikan 15 macam dan melewati pikiran lurus. Jadi syaratnya 15 macam. Itu syarat ingin mencapai surga dunia. Syaratnya 15 macam. Harus bisa melewati 15 macam, membuktikan 15 macam. Tapi ihdinas siratal mustaqim di dunia harus bisa melewati syaratnya surga dunia. Karena kami membuktikan hidup seperti ada di surga. Senang terus tiap hari. Apapun kita batin Allah siapkan, apapun kita batin Allah siapkan, apapun kita batin Allah siapkan. Bukan kekayaan, tertata. Hidup di bawah tertata. Bukan masalah kaya harta apa enggak, saya enggak ngomong harta. Ngomong tertata. Kehidupan di bawah tapi tertata. Kehidupan menengah tapi tertata. Kehidupan atas tertata. Kalau ia menata hambanya Allah. Kalau ia dekat dengan Allah. Karena udhuni astajib lakum. Kalau itu tidak terbukti, ya komplain aja sama Gusti Allah. Udhuni astajib lakum. Berdoalah niscaya akan kukabulkan. Masa Quran salah sih? Ya enggak lah. Harus kita buktikan. Kedua, sing sapa wonge cedhak karo Gustine sedina sinidya cinipta dadi. Siapa yang dekat dengan Tuhan, apapun yang ia batin terjadi. Apapun yang ia inginkan terjadi. Kun fayakun jadi. Walaupun cash 2 jam, 3 jam, 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, kadang jawabannya ada yang
bulanan, bahkan ada yang tahunan. Tapi semua terjawab. Semua terjawab. Contoh hari ini tadi, saya dulu HP 1 untuk gantian bertiga. Nokia waktu itu. Saya, istri saya sama bude saya. Jadi HP 1 gantian. Itu sekitar tahun 2006 atau 2005 lah. 2004 2005 setahun, sekitar tahun itu 2006-an. Sekitar tahun itu HP 1 bertiga. Sekarang Allah membuktikan dibalik. Satu orang, saya punya HP 4 bahkan, punya HP 4 untuk live streaming, untuk kerja gitu. Bukan untuk pameran, tapi untuk kerja. Untuk kita belajar sungguh-sungguh di media sosial, kita tirakat, kita nggak ngerokok, kita nggak neko-neko, kita nggak banyak pengeluaran, tapi buat nyicil beli HP, karena saya ingin sungguh-sungguh menyampaikan di media sosial apa yang saya dapati, entah itu diterima apa enggak, tapi 4 media sosial kita ikut peran serta di dalam ikut mengharumkan Indonesia, walaupun semampu kita, ikut menjaga ilmu leluhur, ikut menjaga Indonesia, ikut menjaga ilmu leluhur, melestarikan ilmu leluhur, berdoa untuk leluhur lewat 4 media. Tujuannya itu, walaupun entah diterima atau tidak, itu bukan urusan kita, urusan Allah dan alamnya. Yang penting kita niat baik, tujuan baik, niat baik, tujuan baik, supaya hidup ini manfaat sama orang banyak, sebanyak mungkin anak umat. Tujuannya begitu. Tapi terjawab intinya. Dulu punya HP 1 bertiga gantian, sedih banget. Ya Allah, HP 1 sampai bertiga gantian. Dicopot lagi kartunya, copot lagi kartunya, copot lagi kartunya, copot lagi kartunya, copot lagi kartunya. HP 1 gantian bertiga, Masya Allah. Terjawab dibalik. Dulu kita karyawan, dibayar Korea. Sekarang kita ganti bayar Korea. Kenapa bisa begitu? Karena doa ibu, karena maunya Allah. Jadi siapa berani berbuat yang lebih, menanam yang lebih, berani gila kebaikan tapi ya bahasanya bukan gila sih, artinya berani losdol. Nah itu losdol, jangan gila. Tadi saya salah ngomong, kalau gila itu kurang bagus. Berani losdol ke Gusti Allah, Allah pun akan losdol sama kita. Terbukti itu. Ayo kita cek, orang kok melakukan 15 macam syaratnya dan melewati pikiran sampai ujung kakinya lurus, ia akan menemukan surga dunia. Jadi nggak usah banyak panjang, 1 juta kitab pun bisa. Tapi ya jangan meninggalkan kitab. Nah, yang masih muda, karena ini kajian 30 tahun ke atas. Yang terlambat nggak ngaji awet muda, yang dulunya nggak ngaji, yang dulunya nggak banyak belajar, ini ilmu 30 tahun ke atas, yang sudah lambat. Karena ada umur 50 tahun baru belajar ada. Ini umur yang 30 tahun ke atas. Bahasanya tidak harus menguasai banyak kitab, tidak harus banyak belajar kembali ke madu muda. Tapi yang muda harus, yang muda umur 30 tahun ke atas harus pandai, harus cerdas, harus pintar, harus banyak belajar pengetahuan. Karena pengetahuan itu dasar dari kebenaran. Dasar pertama dari kebenaran itu pengetahuan. Namun bagi yang sudah lambat, umur 30 tahun ke atas, 40, 50, belum ngaji, banyak. Saya ketemu teman banyak yang begitu, lambat ngajinya, langsung mengaji praktek, namanya lewat ngaji diri. 1, praktekkan berbakti sama ibu dan ayah. Berbakti hanya menyenangkan, hanya membahagiakan, tidak boleh komplain, tidak boleh nyuruh orang tua. Bahkan ada orang yang merasa beragama, ayah ibunya disuruh sholat, dimarahin suruh sholat. Ya jangan dimarahin, boleh ngasih masukan.
Jangan benci, jangan marah-marah, jangan pakai menyakiti hati kedua orang tua, jangan. Tapi pakai batin. Pakai batin, Bu. Monggo bareng-bareng sholat bareng dengan imami. Kalau sama cewek, kalau sama cowok ya tetap kita imamnya, laki-laki imamnya. Jadi nggak harus nyakitin. Banyak saya ketemu teman banyak, bapaknya dimarahin, ibunya dimarahin, ketemu saya. Saya lagi marah sama ibu saya. Kenapa? Ibu saya begini. Loh, nggak boleh. Tugas sampai hanya berbakti sama ibu. Selain berbakti menyenangkan, bahagiakan, nggak boleh. Nggak boleh nyalain ibu. Yang boleh marahin ibu saya, nyalain ibu sampai ini mbah sama kakek sampean. Sampean nggak boleh marahin kedua orang tua. Bisanya hanya berbakti sama nuwun sewu, ngasih masukan. Tapi kalau diterima, enggak apa-apa. Tugas sampean hanya menyenangkan, bahagiakan, memuliakan. Yang boleh marahin ibu bapak sampean itu kakek nenekmu, karena anaknya. Akhirnya singkat cerita, sampai ibunya nggak ada, ia menyesal. Banyak sekali. Banyak sekali. Saya menemukan teman yang tadinya tak suruh berbakti banyak sama ibu, nggak sempat berbakti, akhirnya menyesal banyak sekali. Maka mumpung yang ibunya masih ada, bapaknya masih ada, puaskan berbakti. Puaskan berbakti. Nanti kalau sudah tidak ada, mau menangis darah, nggak ada artinya. Menyesal. Saya juga sama ayah saya sudah menyesal tahun 1999. Tapi sempat memberesin utang-utangnya. Itu jadi kita sama ibu ayah tidak ada masalah apapun. Justru ayah dan ibu itu kepada kita itu kasihan sangat sama kita itu gitu. Karena sudah saking baiknya berbaktinya ayah ibu kita sampai kasihan sama kita. Sampai sewenangnya nangis-nangis bahasanya. Senang sampai nangis-nangis. Kepada anaknya tadi yang sesuai dengan kemauannya ayah dan ibunya. Yang mau mengikuti ayah dan ibunya. Kemudian setelah itu istri harus berbakti sama suami. Harus. Tidak boleh tidak. Istri itu harus berbakti sama suami. Suami AA, suami BB. Nah, setelah itu suaminya, setelah istrinya baik ya jangan neko-neko suaminya. Suaminya harus jadi imam yang benar, imam yang baik. Baru istri berbakti sama suami, suami menjadi imam yang baik. Berbakti pada ibu dan ayah itu kunci L. Kunci yang paling pokok itu. Kunci L namanya. Kalau kunci L-nya itu udah kuat, yang lain tinggal ngikutin. Tapi bila mana ini masalah, kehidupan masalah, nggak akan menemukan ketenangan batin, nggak akan menemukan surga dunia. Karena surga dunia itu hati dan pikirannya nggak ada beban apapun. Bebannya Allah semua yang menyelesaikan. Nah, setelah itu bisa beres, baru yang ketiga, jangan nyakitin orang, fisik, pikiran maupun hati orang. Jangan nyakitin. Kalau nyakitin nanti ada karma. Siapa nyakitin akan disakitin, ada karmanya. Ia merasa bersalah seumur hidup karena menyakitin hati orang, menyakitin pikiran orang, menyakitin fisik orang. Makanya jangan nyakitin orang satupun. Keempat, kalau punya utang beres. Nah, ini banyak orang-orang hebat kalau punya utang 50.000, 100.000, kadang nggak beres, banyak sekali. Kehidupannya kacau ya. Karena hutang yang nggak diberes tadi itu seperti halnya kalau langkah kaki itu dibandulin batu, dijilat dengan batu. Orang punya utang kepada 10 orang ya dijilat batu 10 orang, jalannya berat, langkahnya berat. Dikurangin 1 ya tinggal 9, kurangin 1 tinggal 8, kurangin 1 tinggal 7, kurangin 1 tinggal 6, kurangin 1 tinggal 5, kurangin 1, 4, 3, 2, 1, dan yang paling sudah ia tidak punya utang, itulah surga dunia. Kalau orang udah nggak punya utang, itu surga dunia. Nah, setelah itu hitung-hitungan beres. Kalau pinjem 10.000 pun harus bayar. Tapi kalau ngasih, kita dikasih 100.000, 1 juta pun enggak. Bilangnya ijab kabulnya ini minjem apa ngasih. Kalau minjem nih aku wajib membalikin. Tapi kalau ngasih aku hanya utang budi. Enggak, ini mas enggak pinjem nih saya kasih. Hitung-hitungan antara ngasih dan minjem itu harus jelas.
Karena pinjam harus wajib bayar. Yang kelima, rajin sedekah. Sedekah ini tidak harus harta. Jadi memberi itu dia harus kaya. Memberi senyum itu juga udah memberi. Orang memberi senyum ya dapat senyum. Orang memberi sapa ya dapat sapa. Intinya memberikan apapun yang ada di dalam diri, yang punya apa diberikan kepada yang lain. Tapi yo weweh yo ngenge. Memberi itu ada 3, memberi dengan harta-hartanya ngembang, memberi dengan ilmu-ilmunya akan ngembang, memberi dengan tenaga pikiran akan sehat. Itu 5, itu udah 5. 5 lagi, 10 lagi ya, 10 lagi tapi yang nomor 6. Ia harus ikhlas, punya ilmu ikhlas. Tanpa punya ilmu ikhlas, ia nggak akan bisa melewati kehidupan. Anaknya mau pusing kepalanya. Ikhlasnya harus mentok. Setelah ikhlas mentok, harus sabarnya mentok. Setelah sabar mentok, harus bersyukurnya mentok. Setelah itu baru nerimo ing pandum. Nomor 10, pasrah total. Itu harus dilewati, dibuktikan lewat dirinya. Udah 10 itu. Nomor 11, ia harus komitmen tanggung jawab. Setelah komitmen tanggung jawab, apapun ya tanggung jawab, komitmen dia orang. Etika sopan santun. Setelah itu nomor 13, jangan molimo. Jangan maling, jangan madem, jangan minum, jangan madat, jangan main judi. Ini jangan molimo. Yang nomor 14, eling 24 jam. Nomor 15, pasrah total. Pasrah total nomor 15. Yang nomor 10 tadi berserah diri. Yang ini pasrah total. Ya mirip sih. Kurang lebih 15 itu. Orang melakukan 15 itu mesti ia menemukan surga dunia. Hidupnya seperti ada di surga. Senang terus. Karena masalahnya diselesaikan oleh Allah. Hidupnya dijamin Allah. Ia udah yakin, ainul yakin, hakul yakin. Disakiti orang aja, ia tetap yakin. Disakitin orang, dicemooh orang, dihina orang, ia nggak mikir. Diserahkan Gusti Allah. Terserah engkau lah. Saya nggak mikirin dia, ya Allah, engkau yang ngurus. Aku yang penting mikirin diriku dan keluargaku. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi kita yang penting menyelamatkan kita dan keluarga kita. Fokus kepada Gusti Allah. Itu syaratnya ada 15. Kurang lebih itu. Nah, lewatnya. Jadi ini nggak harus pinter, nggak harus apal kitab, nggak harus punya kitab segudang juga nggak harus. Tapi kalau bisa ya bagus. Ini ilmu nyata, ilmu praktek, ilmu logika. Kurang lebih seperti itu. Wah, ada telepon dari adik. Halo Mas. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Mas. Mas, badhe takut. Nggih. Pripun? Daleme Mas kemana? Jenengan nek argen kula niku kan perapatan nganan. Mas Purwaka sing ngiri. Sing ngiri, nek nggen kula kan nganan perapatane. Jenengan ngiri tapi sing lurus sekitar 10 meter gitu. Mas Bambang ngerti enggak Mas Bambang? Oh, gini. Jenengan Arep belok kanan. nek kula nganan enggak paspor ngiri tapi enggak belok sih. Maju sih sekitar 20 meter ngiri. Setelah ngiri gang pertama langsung udah ketok. Setelah ngiri gang pertama langsung ketok. Pokoknya ngarepe Mas Bambang. Berarti perapatan gini jenengan iki batas gede iki. Lewat Sidi, tapi saya ngambil kiri jenengan. Oh, lewat Cegedi. Lewat Cegedi 20 meter ngiri. Oh, 20 meter kiri. Nah, 10 meter malahan itu, 10 meter kali ya. Yang pertama itu loh. Ini Pak Edi nih. Gini. Pak Edi apa? Pak Edi Sul. Oh iya, cedak kono kuwi.
ngene Pak Endi. Nggone ngarepe Mas Bambang iki lho. Ini. Ngarepe Mas Bambang. Ngarepe Mas Bambang Alan Mahum. Oh, Ngarepe persis. Niku pas niku nggon Black B niku. Niku sing omah gedhe ombo niku lho. Pojokan. niki terus belok kanan nggih. Ah, belok kanan nggih, belok kanan. Nek wis 10 meter ngiri, 10 meter lagi nganan. Oh, Yes, pas perapatan kuwi ya wis niku pun. Nggih niki enten rumah Padang niki nggih. Nggih ketoke, omah gedhe niku lho. Oh. Oh nggih. Pun ke pagi Mas. Nggih, nggih. Mas. Nggih, matur suwun. Nggih. Lah. Nggih, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya namanya orang lagi bingung jalan ya dikasih jalan gitu. Nah kami lanjut syaratnya 15 macam. Syarat surga dunia ya. Kalau saya nggak ngomong surga akhirat. Kalau saya akhirat nanti urusan kita sama Allah. Karena kalau saya ngomongnya nggak nyari pahala, nggak nyari surga, tapi mencari ridho Allah. Apapun yang saya berbuat, apa yang saya lakukan, mencari ridhonya Allah. Ya Allah, hamba mencari ridhomu dan hamba yakin engkau ridho. Masalah saya di surga di neraka itu urusannya Allah. Nantinya surga akhirat. Nah, yang saya temukan surga dunia dulu. Karena orang kok nggak menemukan di dunia, di akhirat pun nggak akan ketemu. Itu udah dalam di Al-Quran Al-Isra 72. Al-Isra 72 itu wa mangkana fi hadhi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Siapa yang buta mata hatinya di dunia, maka di akhirat pun akan lebih buta mata hatinya. Tersesat jauh dari jalan kebenaran. Kalau dunia nggak kenal Allah, di akhirat pun nggak akan kenal Allah. Di dunia nggak menemukan surga dunia, nggak akan di akhirat pun nggak akan menemukan surga akhirat. Hukumnya udah pasti, itu Al-Quran kok. Kalau di dunia nggak menemukan kebahagiaan, di akhirat pun ya nggak akan. Intinya itu harus menemukan surga dunia. Ya surga dunia itu tadi 15 macam sama pikirannya harus lurus. Pikirannya selalu berpikir positif. Tidak ada pikiran negatif, tidak ada buruk sangka. Pikirannya harus positive thinking, always positive thinking. Berbaik sangka terus, kemudian pikirannya diperbanyakin Allah yang nempel di dalam pikirannya daripada dunianya. Jadi syaratnya Allah dulu baru mikirin dunia. Allah dulu baru mikirin duit, Allah dulu baru mikirin kerjaan, Allah dulu baru mikirin usaha, Allah dulu baru mikirin keluarga gitu. Allah dulu yang ada di pikirannya, baru duit, baru keluarga, baru ke dunia. Kemudian penglihatannya sama. Banyak melihat yang positif. Lurus. Hidungnya sama, penciumannya lurus. Telinganya sama, mendengar yang baik-baik lurus. Lisannya sama, selalu berbicara positif, bicara yang baik-baik. Kemudian hatinya sama, jauh dari syirik dan kita kabur dan sombong. Dipinggirin penyakit hatinya, yang ada di dalam hatinya ia merasakan banyak Allahnya daripada dunia. Bahkan ia merasakan tiap detiknya Allah. Tangannya sama, tidak mencuri, tidak korupsi, tidak maling, tapi lurus, tangan-tangan lurus. Tangan-tangan sedekah, tangan-tangan memberi, tangan-tangan jujur, tangan-tangan baik, tangan-tangan ikhlas. Kemudian kakinya sama, kakinya selalu melangkah dalam kebaikan. Itu surga dunia. Orang tanpa melewati apa yang saya katakan tadi nggak akan menemukan surga dunia. Salah satunya itu, kalau ditambahi bagus, ditambahi lagi ya bagus. Ada yang nambahin dari apa yang saya katakan. Dan semua orang sedunia sama. Semua orang sedunia sama harus melewati ini. Entah dari 6 agama dan ratusan kepercayaan. Tanpa proses melewati pikiran positif ada Tuhan. Tanpa membersihkan hati. Belajar. Jangan ada penyakit hati, merasakan Tuhan. Dan dari ujung rambut sampai ujung kaki belajar lurus. Siapapun orangnya, apapun agamanya, nggak akan menemukan surga dunia. Tidak akan. Tanpa proses berbakti sama ibunya, tanpa sayang anak istrinya, nggak akan menemukan surga dunia. Tidak akan. Ini harus dibuktikan ke dalam dirinya, dipraktekkan.
Setelah semua dipraktekkan, baru menemukan surga dunia. Nanti ia belajarnya naik. Al-mautu qabla an tamutu. Belajar mati sajroning urip. Semua yang totalitas di keduniaan ini hanya miliknya Allah. Ia bermain-mainnya dengan Allah terus. Omongannya ngomong Allah terus. Pikirannya mikirin Allah terus. Hatinya merasakan Allah terus. Walaupun dia seorang gembel, walaupun dia seorang pengamen, walaupun dia seorang tukang parkir, walaupun dia seorang sopir, tidak harus raja, tidak harus tokoh agama, tidak harus pemimpin terhebat, enggak pandang bulu. Jadi ini ilmu praktek, ilmu laku, ilmu nyata. Allah saja melihat kita, enggak melihat luarnya. Allah melihatnya enggak status sosialnya. Allah enggak melihat pinternya, hebatnya, kayanya, sukunya, keturunannya. Enggak, Allah tidak melihat itu. Kalau Allah melihat keturunannya, Allah enggak adil. Kalau Allah melihat agamanya, Allah enggak adil. Kalau Allah melihat status sosialnya, Allah enggak adil. Makanya Allah itu maha adil. Yang dilihat bukan luarnya, yang dilihat adalah hatinya. Ini loh, Allah itu maha adil. Enggak lihat keturunan siapa, enggak lihat kaya, miskin, jelek, cantik, cakep, negara Indonesia, Jepang, Cina, Jawa, Madura, Belanda, Amerika, Arab. Enggak. Allah enggak melihat itu ukurannya. Allah melihat, tapi ukurannya bukan itu. Innallaha la yanzuru ila jasamikum. Allah tidak melihat tubuh-tubuhmu. Wala ila suwarikum. Allah tidak melihat bentuk-bentukmu. Tubuhnya enggak dilihat. Tubuhnya orang Arab, tubuhnya orang Cina, tubuhnya orang Amerika, tubuhnya orang Jawa, tubuhnya orang Inggris, enggak dilihat. Ukuran Tuhan melihat manusia itu enggak itu. Wala ila suwarikum, enggak melihat gemuk, kurus, tinggi, pendek, enggak. Jobah, compang-camping, enggak. Tapi walakin yang duru ila qulubikum. Allah lihat hati kamu sekalian. No adil. Ini namanya Allah maha adil. Makanya sadarlah wahai saudaraku, terutama orang Indonesia yang masih elailu, yang belum menemukan hatinya sendiri. Temukan hatimu. Di dalam hatimu itu adalah utusan yang Allah. Di dalam hati kita ini utusan yang Allah. Di dalam hati kita ini utusan yang Allah. Namanya Nur Muhammad. Sedunia ini ada utusan Allah di dalam hati kita, namanya Nur Muhammad. Itu yang Islam. Kalau yang Kristen, Roh Kudus. Kalau yang Buddha ya Buddha. Kalau Hindu ya Atman. Nah itu, tinggal kembali ke diri masing-masing. Semua udah ada. Dan sejatinya itu hanya sebuah nama. Hanya sebuah nama. Allah itu nama. Allah. Ini baru menyebut nama. Yang kita kenali yang punya nama Allah ini Zatullah, Sifatullah, Afnalullah, Asmaullah. Harus sampai mengerti, pengenal bersama, sampai bersama Allah. Manunggaling kaulan Gusti. Allah itu sudah manunggal dengan diri kita. Namun tidak sentuhan, tidak senggolan, karena Allah Maha Suci kita kotor. Allah Maha Suci kita kotor. Sudah manunggaling kaulan Gusti. Kalau manunggaling kaulan Gusti itu sesat, pemerintah sudah mengumumkan. Nggak ada pemerintah mengumumkan bahwa Manunggaling Gusti ajaran sesat. Saya belum pernah dengar. Manunggaling Gusti itu asli ajaran Jawa, ajaran leluhur. Tuhan bersama kita, menyatu dengan kita, namun tidak satu. Tuhan itu suci, kita kotor. Ya di sini melihat kita, mendengar kita, di luar, di dalam, atas, bawah, kanan, kiri, semua ada Allah. Semua ada Gusti Allah. Allah udah di sini.
Sadari itu. Justru ini pembelajaran seperti ini harus disadari, jangan dilarang. Wah, jangan ngomong Allah. Tiap hari Bismillahirrahmanirrahim. Kok gak boleh ngomong Allah? Hati-hati kalau ada orang yang melarang seperti itu. Tiap hari dari kecil Bismillahirrahmanirrahim nyebut namanya Allah. Kok belajar Allahnya nggak boleh? Dilarang. Apalagi umur 30 tahun ke atas. Tiap hari Pancasila satu ketuhanan yang Maha Esa. Kok dilarang belajar Gusti Allah? Kayak Mas Zaim Setor matur suwun. Harus disadarkan. Nanti kalau semua anak cucu orang Indonesia sadar dengan ilmu ini, ilmu leluhur, nggak ada lagi yang mau dijajah agama. Tidak ada lagi menjajah ajaran, tidak ada lagi jajah oknum. Semua kembali ke dirinya masing-masing. Patokannya Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Ada 6 agama, silahkan kembali ke agamanya masing-masing. Satu sama lain tidak akan saling menjajah satu sama yang lain. Tidak saling membohongi, satu yang sama lain tidak ada. Nanti semua kembali ke diri masing-masing. Panjenengan Kristen, oh nggih, monggo. Panjenengan Islam, oh nggih. Panjenengan Hindu, oh nggih. Panjenengan Katolik, oh nggih. Konghucu nggih. Semuanya begini. Tidak ada yang saling merontokkan, menjajah, menjelekkan, mencaci, memaki, nggak ada. Karena apa? Karena udah menyadari Tuhan itu satu, Tuhan yang Maha Esa. Orang sudah menyadari agamanya ada 6 di Indonesia. Ajarannya ratusan, bahkan ribuan di Indonesia. Namun semua itu menuju ke Tuhan yang Maha Esa. Agamanya beda-beda, caranya beda-beda, menyebutnya beda-beda, tapi ke satu tujuan. Tuhan yang Maha Esa tujuannya. Maha Tunggal, Maha Sampurna, Maha segalanya. Tuhan itu hanya satu. Yang sangat berbahaya kalau seseorang sudah mengimani satu Tuhan, kok ia percaya, kok ia yakin ada orang lain punya Tuhan lagi. Itu bahaya, ia menduakan Tuhan. Hati-hati. Hatinya di situ menduakan Tuhan. Tidak ada, Tuhan hanya satu. Milik seluruh binatang, milik seluruh tumbuhan, milik seluruh manusia. Sadari itu. Ini Pancasila. Orang Indonesia harus menyadari ini, Tuhan itu hanya satu. Milik seluruh binatang, milik seluruh tumbuhan, milik seluruh alam, milik seluruh manusia. Tuhan hanya satu. Sadari dulu itu. Lalu baru ngomong yang kedua. Loh, agamanya kok banyak? Nah, agama itu tidak agama kacau. Suatu peraturan yang tidak bikin kita kacau. Agamanya ada 6 di Indonesia. Kembali ke agamanya masing-masing, tidak boleh menyampur adukkan agama, juga tidak boleh. Kembali ke diri masing-masing. Agamanya beda-beda, caranya beda-beda, menyebutnya beda-beda, ketujuan yang sama, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Dan berbuat baik terhadap sesama manusia dan seluruh alam ini. Baru orang itu sudah menyatakan ke dalam isinya agama. Tidak akan ribut agama lagi. Karena dia sudah memahami makna dari Pancasila itu tersendiri. Itulah karepe leluhur kita. Supaya orang tidak ada ribut ras, suku, agama, dan golongan. Fahami, mengerti Pancasila sakti. Kenapa masih ada ribut agama? Karena belum kenal Tuhan. Orang yang kenal Tuhan tidak akan ribut agama. Karena agama itu jalan, wasilah. Tujuannya itu Tuhan. Goyah itu Tuhan yang Maha Esa, Gusti Allah. Gitu. Maka bersyukurlah orang yang sudah mulai ngaji diri. Karena selama ini ngaji di luar dirinya, nggak ketemu. Orang kok ngaji di luar dirinya? Satu, ia selalu menyalahkan orang lain, merasa dirinya benar. Selalu ia mau memakai pikirannya, hatinya nggak dipakai. Padahal jelas hati yang ada di dalam dirinya itu utusan yang Allah. Langsung utusan yang Allah hati kita itu, di dalamnya hati. Nur Muhammad, cahaya Muhammad. Ia tidak tahu. Kenapa? Karena selama ini ia pakai pikiran. Dan pikiran itu kena. Hati itu sopir. Pikiran itu patih. Hati itu raja. Karena apa? Memang itu pembelajarannya tidak langsung dari kecil. Pembelajarannya dari kecil itu belajar syariat.
Setelah syariat 30 tahun ke atas mulai belajar tarekat. Setelah belajar tarekat, belajar hakikat. Setelah hakikat marifat. Belajarnya beda-beda, kelasnya beda-beda. Namun waktu praktek itu bersamaan. Waktu ia praktek bersamaan, nggak beda-beda. Antara syariat, tarekat, hakikat, dan marifat itu satu kesatuan, nggak bisa dipisahkan waktu prakteknya. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim itu secara syariat diucapkan. Tarekatnya di dalam diri kita melakukan bahwa menyebut namanya Allah yang Maha Pengasih Penyayang. Dirinya harus bisa kasih sayang, dimanapun membawa kasih sayang, dimanapun membawa Rahman Rahim, dimanapun membawa Bismillah, membawa cinta damai, kasih sayang, welas asih. Itu thariqahnya. Dimanapun tempat berada, perilakunya perilaku yang welas asih, praktek dari Bismillah. Hakikatnya manusia diciptakan memang lelati selama itu mati, melayani sesama manusia. Marifatnya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Kalau manusianya kasih sayang, ia dekat dengan yang Maha Pengasih Penyayang. Itulah prakteknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu secara syariat. Tarekatnya dilakukan. Udah benar-benar berlindung pada Allah, ya berlindung pada Allah. Dari godaan setan yang terkutuk, kita tidak ngikutin sifatnya setan. Tapi jangan nyalain setan, dajjal, hewan, iblis, jin. Di luar diri kita jangan nyalain, nggak boleh. Tapi semua sifat ada di dalam diri kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim itu sifatnya setan itu sudah mewakili sifatnya dajjal, mewakili sifatnya hewan, sifatnya jin, dan sifatnya iblis. Tapi sekali lagi jangan nyalain di luar diri. Tapi sifat semua itu ada di dalam diri kita. Kalau kita sudah berani mengucapkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya kita harus berani menghilangkan atau meninggalkan sifatnya setan yang ngajak keburukan, sifatnya iblis yang sombong, sifatnya jin yang suka menipu, sifatnya dajjal yang memandang sebelah mata, atau hanya mata luar aja yang melihat, dalamnya mata batin nggak melihat. Sifatnya setan yang ngajak keburukan. Itu hewan, sifatnya hewan yang memakan segala macam, nggak tahu haram halal, semua ditabrak. Nah, ini semua sifat ada di dalam diri kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim tadi selain diucapkan, dilakukan, kita mencegah atau menjauhi sifat negatif 5 tersebut, mengurangi minimal. Baru nanti ia menjadi manusia sejati yang sudah bisa meninggalkan 5 sifat tersebut. Baru di atasnya sifatnya wali, sifatnya nabi, sifatnya rasul, sifatnya malaikat, dan sifatnya Allah itu sendiri. Nah, semua sifat itu udah ada di dalam diri kita. Sifatnya hewan sampai sifatnya Allah. Makanya benar dan salah sejatinya semua datangnya dari Allah. Tinggal kita yang memilih. Kita dikasih perangkat pikiran, kita dikasih pikiran untuk memikir, membedakan mana yang benar dan mana salah. Kita dikasih perangkat hati untuk merasakan mana yang benar, mana yang salah. Bahkan guru sejati udah ada di dalam hati kita. Kasih penglihatan untuk melihat, pendengaran untuk mendengar, yang baik-baik semuanya. Nah, kembali ke diri masing-masing. Makanya harus menemukan kalam ucap, kalam pikir, kalam rasa, kalam gerak, kalam tulis. Harus kita temukan semuanya, sehingga kita belajar selalu positif. Omongannya positif, pikirannya positif, rasanya positif, penglihatan positif, pendengaran positif, tangan positif. Seluruh yang ada di diri kita banyak positifnya. Karena Allah yang maha positif. Allah itu maha plus, maha cukup, maha lebih, lambangnya plus. Plus tak terhingga kalau Gusti Allah. Allah itu maha lebih, lambangnya lebih kan plus, plus yang cukup. Kita manusia min. Manusia min, Allah plus. Bila ketemu antara min dan plus, dahsyat. Manusia min, Allah plus. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Plek nempel, nyala listriknya. Terbuka seluruh yang tertutup, terterangi setiap yang gelap, tersambungkan yang putus, tercerahkan yang ada di dalam kegelapan, terselesaikan yang dalam masalah. Semuanya yang bermain Allah. Enak, tinggal praktek. Ya, kurang lebih seperti itu. Pembukanya kepanjangan. Pembuka kok 1 jam. Mbak ini tuh ban, assalamualaikum, salam kenal bang, matur suwun, kama sekedar matur suwun, nggih rahayu. Mulai tak sapa. 1 jam pembukaan, 1 jam menyapa.
Karena kalau untuk ngaji diri waktu itu cepat sekali. Waktunya cepat sekali waktu untuk ngaji diri. 1 jam nggak terasa. Karena apa, ngobrolan hati itu cukup. Kama Jem Store, matur suwun Kama Jem Store, rahayu. Pokoknya ngaji diri itu praktek. Ilmu praktek, ilmu nyata, ilmu logika. Nggak praktek ya nggak merasakan apa-apa, nggak praktek. Kang Mas BT Tio, assalamualaikum Kang Mas dari Lampung Barat. Ya Kang Mas rahayu, Kang Mas Bapak Tio rahayu, matur suwun. Rahayu Kang Mas Bapak Tio. Ya tak sapa dulu semua.